Maulina dengan NIM 122111031. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Hubungan Internasional dosen Dr. Idham Azwar, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu definisi dan aktor utama hubungan internasional. Yang pertama, hubungan internasional atau HI adalah studi tentang interaksi antara aktor di tingkat global, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah. Dinamika HI kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Adapun 3 aktor utama dalam HI ini adalah negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara. Peran aktor utama dalam dinamika politik global, yang pertama negara, yaitu menentukan kebijakan luar negeri yang terlibat dalam perjanjian internasional dan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya. Adapun yang kedua yaitu organisasi internasional, yang mana memfasilitasi kerjasama antar negara yang menegakkan norma dan aturan internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan. Adapun yang ketiga yaitu aktor non-negara, yang dimana mempengaruhi kebijakan publik yang melobi pemerintah dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu global. Baiklah, jawaban yang kedua yaitu teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Realisme memandang HI sebagai arena persaingan antar negara, di mana untuk mendapatkan kekuasaan dan keamanan, negara digambarkan sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan nasionalnya. Konflik dianggap wajar dan tidak terhindarkan. Yang kedua, liberalisme yang memandang HI yaitu sebagai arena kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama, yang dimana negara ini digambarkan sebagai aktor yang saling tergantung dan dipengaruhi oleh norma dan institusi internasional. Kerjasama dianggap sebagai cara untuk memajukan kepentingan bersama dan mengurangi konflik yang ada. Nah, perbedaan penyebab konflik dan kerjasama ini yaitu pertama, konflik realisme, di mana ketidaksepakatan tentang sumber daya dan distribusi kekuasaan. Sedangkan liberalisme yaitu kegagalan kerjasama dan koordinasi antar negara. Selanjutnya, kerjasama realisme yaitu kepentingan bersama dalam menghadapi ancaman bersama. Selanjutnya yaitu liberalisme, kerjasama yaitu keuntungan bersama dari perdagangan ataupun investasi. Baiklah, jawaban nomor 3 yaitu dampak globalisasi terhadap hubungan internasional. Dampak positifnya yaitu peningkatan perdagangan dan investasi, yang dimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran global. Yang kedua, pertukaran budaya dan ide, yang dimana meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Dan yang ketiga, penyebaran teknologi, yang dimana meningkatkan akses terhadap informasi dan komunikasi. Nah, contoh dampak positif ini yaitu seperti perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA dan WTO, yang dimana telah meningkatkan perdagangan dan investasi global. Yang kedua, internet dan media sosial yang dimana telah menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia dan memungkinkan pertukaran ide. Dan yang ketiga, teknologi medis yang dimana telah disebarluaskan ke negara-negara berkembang, yang dimana dapat meningkatkan kesehatan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak negatif seperti ketidaksetaraan ekonomi, yang dimana memperparah kesenjangan antara negara kaya dan miskin. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, yang dimana merusak lingkungan dan komunitas lokal. Dan yang terakhir, pergeseran budaya, yang dimana mengancam keberagaman budaya dan identitas lokal. Nah, contoh dampak negatif ini seperti perusahaan multinasional yang telah dituduh mengeksploitasi pekerjaan di negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya globalisasi ini telah berkontribusi terhadap deforestasi dan polusi, yang dimana budaya barat telah mendominasi media dan pasarnya global, yang dimana dapat mengancam budaya lokal. Jawaban nomor 4 yaitu peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
Perlu diketahui, diplomasi itu adalah proses komunikasi dan negosiasi antar negara yang dimana untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan perselisihan. Nah, diplomasi ini dapat digunakan untuk yang pertama, mencegahnya konflik, yang dimana dapat membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara, serta dapat menyelesaikan masalah sebelum mereka berkembang menjadi konflik. Yang kedua, dapat menyelesaikan konflik yang dimana menerima kesepakatan damai, yang dimana memfasilitasi perundingan dana dan mengarahkan pasukan penjaga perdamaian. Nah, contoh kasus diplomasi yang sukses ini seperti perjanjian nuklir Iran, yang dimana diplomasi multilateral ini berhasil mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Yang kedua, kesepakatan damai Oslo, yang dimana negosiasi diplomasikan antara Israel dan Palestina yang menghasilkan perjanjian damai parsial. Yang ketiga, perjanjian Paris, yang dimana negosiasi internasional menghasilkan kesepakatan untuk memerangi perubahan iklim yang ada. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 5, yaitu peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini adalah salah satu tantangan global terbesar yang dimana dihadapi oleh semua umat manusia. Organisasi internasional ini memainkan peran penting dalam menangani perubahan iklim dengan cara pertama, menetapkan norma dan standar, menetapkan target emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan praktik yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan koordinasi, yang dimana memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi, serta mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk memerangi perubahan iklim. Yang ketiga, menyediakan pendanaan, yang dimana memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan beralih ke ekonomi rendah, yang dimana ekonomi rendah karbon. Nah, 3 organisasi internasional yang terlibat dalam menangani perubahan iklim. Yang pertama, adanya panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau yang disebut IPCC, yang dimana menyediakan penilaian ilmiah tentang perubahan iklim dan dampaknya. Yang kedua, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, yang dimana menetapkan tujuan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu negara-negara mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, Dana Iklim Hijau, yang dimana menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang ada. Baiklah, contoh kontribusi organisasi internasional seperti IPCC. Laporan IPCC ini telah menjadi dasar bagi negosiasi internasional tentang perubahan iklim. Yang kedua, UNFCCC, yang dimana telah menghasilkan perjanjian Paris, yang dimana sebuah kesepakatan global untuk memerangi perubahan iklim yang ada. Dan yang terakhir, Dana Iklim Hijau, yang dimana Dana Iklim Hijau ini telah mendanai proyek-proyek di negara-negara berkembang yang dapat membantu mereka beralih ke energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim yang ada. Baiklah, perubahan iklim ini adalah masalah kompleks yang dimana membutuhkan solusi global. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengorganisasikan upaya global yang dapat untuk mengurangi perubahan iklim dan membantu negara-negara dalam mencapai tujuan bersama dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Baiklah, mungkin itu 5 jawaban saya dari hubungan internasional ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.